Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian yang awal, terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Biarlah ku menghargai kasih-Mu ya Tuhan.
Mujahidi pimpin kita dalam doa pembukaan. Puji Tuhan, selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus. Hari-hari terakhir ini hari-hari yang menegangkan buat kita ya, di mana pandemi juga semakin bertambah dan sana sini banyak gempa dan banjir. Tapi biarlah kita tetap hidup dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Kita akan pujian yang awal, yaitu kasih-Nya seperti sungai. Kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita dalam kondisi susah dan senang. Biarlah kita tetap bersuka cita ya. Kita akan pujikan pujian mempelai Tuhan.
pujian ini dan boleh saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita pujikan ini lagi. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkeberangan. Engkau Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Engkau Tuhan pasti menang, amin, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Mempelai Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Puji Tuhan, biarlah kita punya keyakinan bahwa Tuhan selalu ada di sebelah kanan kita dan memberi kita kuat dalam menghadapi segala sesuatu ya. Kita akan pujikan pujian Yesus turut merasakan. Yesus
pujian ini menyatakan bahwa Tuhan merasakan apa yang menjadi pergumulan kita ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kuat, karena kita punya satu penolong dan satu penopang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya kita harus tetap kuat dan bertahan dalam kehidupan ini. Kita ulangi pujian ini lagi. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bertahan apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku. Dia menolongku. Harus waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku. Dia menang. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, berterima kasih bahwa hidup kami harus kuat menghadapi segala perkara dalam hidup ini, karena Tuhan tahu memberi kekuatan kepada setiap kami semuanya, dengan kami bisa menanggung segala perkara ini Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan ini. Engkau memberikan kami kekuatan lewat kami, haleluya, hidup di dalam firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, mampu memberi kekuatan kepada kami sekaliannya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu Bapa di surga, urapi kami dengan urapan Roh yang kudus. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya ayat-ayat firman Tuhan yang kami baca dan keterangan-terangan yang diberikannya Tuhan memampukan kami untuk kami dapat memahami firman-Mu sampai kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau masih diketemukan dalam kerjaan setan, si iblis mencoba kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami akan usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pergi, kedai kuat kuasa Roh yang Kudus, darah Kristus, pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan kemurahan-Nya dilimpahkan atas kita sekalian pada pagi hari ini untuk kita kembali memperhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sedang memperhatikan bagaimana Yesus Kristus pada kelahirannya sampai kepada waktu pentahiran itu sejak dari bayi sudah menggenapkan atau melakukan firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan. Artinya bahwa Yesus itu menggenapkan semua tuntutan dari hukum Taurat. Ya. Jadi sebagai anak Israel, anak Taurat, ya, maka Yesus Kristus harus menggenapkan itu semua tuntutan Taurat untuk dilakukan, ya. Maka ada 8 hari setelah Yesus dilahirkan harus disunat. Kemudian 40 hari setelah Yesus dilahirkan itu ada yang namanya waktu pentahiran, masa pentahiran. Pentahiran yang pertama bagi ibu, supaya ibu ini layak kembali masuk bait Allah, ya, karena ada masa yang disebutkan dalam Alkitab adalah leleran darah, ya, setelah melahirkan. Jadi kalau bagi anak laki-laki itu 40 hari, bagi anak perempuan itu 80 hari, ya. Jadi masa pengsahan atau penghalalan bagi ibu supaya layak masuk bait Allah kembali, bagi Yesus Kristus adalah menjadi anak sah, anak halal, ya. Jadi kita memperhatikan di situ menjadi anak sah atau anak halal, anak tahir, ya. Dan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 24, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Yesus Kristus ini harus jadi anak sah, ya, sekalipun dia hanya dikandung dari Roh Kudus, tidak dari laki-laki, ya. Maka Yesus harus menjadi anak sah, ya, anak tahir, bukan anak haram, atau di dalam perjanjian baru kita di Ibrani pasal 12 itu disebut anak-anak gampang. Waktu pentahiran di Yerusalem, menyerahkannya kepada Tuhan,
seperti ada tertulis dalam ayat yang ke-23, dalam hukum Tuhan. Jadi ini dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Yang menariknya kalimat ini dikatakan ada tertulis dalam hukum Tuhan. Ya, maka Tuhan itu punya hukum, punya tatanan, punya aturan. Ya. Mengapa Allah itu harus ada hukum, undang-undang, peraturan, tatanan, apalagi namanya? Ya. Karena Allah kita ini atau Tuhan kita ini Tuhan yang maha kudus, maha suci. Ya. Hidup itu tidak boleh sembarangan. Ya. Sekalipun kita melihat bahwa ini tradisi Israel, kita juga melihat bahwa di tradisi-tradisi orang-orang suku ya, suku Jawa, suku Madura, suku pokoknya suku Batak gitu ya. Itu semua punya adat, punya aturan. Ya. Beda memperlakukan anak yang baru lahir misalnya dari suku Jawa dengan suku Batak, dengan suku Madura, beda. Ya. Jadi setiap suku ada aturannya. Beda lagi kalau kemudian ada suku Bugis misalnya, suku Toraja misalnya. Ya. Jadi setiap manusia itu mulai dari kelahirannya sampai kepada peristiwa-peristiwa selanjutnya itu semuanya ada adabnya, adat atau adab gitu ya. Adabnya gitu ya, ada aturannya. Ya. Enggak boleh sembarangan ya. Kalau orang Jawa nanti setelah melahirkan dan sebagainya ada masanya ya gitu ya, ada masa-masanya. Lalu kemudian bagi anak juga ada masanya yang disebut turun bayi itu supaya jalan tuh turun tanah gitu ya. Iya kan, masuk nondik kurungan gitu ya. Masuk nondik kurungan kemudian dikasih apa semua, nanti yang dipegang itu kalau dia pegang suntikan dia jadi dokter. Tapi biasanya enggak dikasih suntik di situ ya. Nanti kalau suntik dia bisa melukai dirinya misalnya ya. Ya. Atau dia dikasih kitab gitu, nanti apakah dia jadi jadi sarjana hukum atau jadi pendeta gitu misalnya ya, ditaruh di situ. Ya, jadi apa yang dibawa, apa yang menjadi kesenangannya itu kemudian menunjukkan cirinya bahwa anak ini nanti suka ini gitu. Bisa, bukan enggak bisa ya. Tapi kita perhatikan bahwa tiap suku, setiap itu ada aturannya. Nah, Tuhan itu juga punya tatanan. Tuhan itu juga punya hukum. Ya. Berkenaan dengan apa? Dengan kesuciannya, dengan kekudusannya. Maka dikatakan semua anak laki-laki sulung atau yang lahir pertama harus dikuduskan bagi Allah. Ini jadi milik Tuhan. Mengapa? Karena menurut perjanjian lama dalam Keluaran pasal 13, pada waktu tulah yang ke-10 hendak diturunkan atas Mesir, Allah berkata kepada Musa, katakanlah kepada Fir'aun bahwa Israel itu anakku, Israel itu anakku yang sulung. Ya. Jadi bangsa Israel itu diperlakukan jadi anak. Ya. Karena apa? Karena orang Mesir memperlakukan Israel bukan sebagai anak, orang Mesir memperlakukan Israel itu sebagai budak. Ya. Artinya bahwa selama kurang lebih 400 tahun bangsa Israel itu ada di Mesir sejak matinya Yusuf, karena yang membawa masuk mereka adalah Yusuf, dan akhirnya Israel berkembang di Mesir. Ya.
Dan di situ kita perhatikan kemudian ketakutan orang Mesir akan Israel, maka kemudian dibuat mereka dalam perbudakan dengan membuat kota-kota besar, kota-kota Fir'aun, ya, ada kota Ramses, itu bicara tentang nama Fir'aun, Fir'aun Ramses, ya. Ada Fathom, ya, Pitom itu ya, kalau kita baca di Alkitab kita kota Pitom, itu biasanya Fathom itu apa ya, macan hitam itu apa namanya ya, macan yang warnanya hitam dulu, Phantom ya kan, itu ya, Phantom. Wah, itu dulu begitu, membuat kota dengan nama binatang, membuat kota dengan nama rajanya. Dan Israel terlatih untuk membangun kota, tetapi mereka diperbudak. Mesir bisanya memperbudak, tetapi orang Israel yang bekerja. Makanya seringkali kita ada istilah kerja mbek Londo, kerja mbek Belanda. Sebenarnya kerja dengan Belanda itu bagus, kerjanya rajin, tapi wong Londo ini sing kurang ajar kan gitu ya. Bisa rajin karena ada pecut, bisa rajin karena ada alat pukul, sehingga kerajinan orang yang kerja dengan Belanda ini kerja karena perbudakan, bekerja dengan kekerasan. Ya. Nah, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita hari ini kerjanya bagaimana. Ya. Sambil kerja dengan kekerasan, dikatakan juga dalam Keluaran pasal 1, pasal 2, bangsa Israel kerja paksa, kerja keras. Ya. Makanya kalau orang Kristen itu ya mau berhasil, enggak usah orang Kristen, semua orang yang ada itu kalau mau dia bisa memiliki dunia ini ya kerja keras. Ya, kadang-kadang sudah kerja keras, kerjanya juga kerja paksa. Ya, ya kan, sudah kerja keras, kerja paksa. Kok gak mandek kerja? Wis terpaksa iki, wis karek didik, nggak kan terpaksa deh, kerja paksa wis, nggak sadar dia. Ya, tanggung, kan gitu, sik gitu, wis lanjut kan gitu ya. Ya, apalagi kalau saya di bangunan begitu. Ya. Waktu di STT kemarin, ya sementara juga tukang lagi kerja. Saya bilang sama mereka, saya tidak mau tahu ya, minggu depan harus selesai. Karena apa? Karena ini ruang asrama pria. Minggu depan mahasiswa-mahasiswi sudah masuk. Ya. Nah, terus ya apa Pak Ishak? Wis gak ngerti pokoknya kerja ya apa kan gitu ya. Jadi sekarang kerjanya siang malam, kerja lembur. Ya, iki Londo kan gitu ya. Ya, saya pikir-pikir kerja paksa ini. Ya. Tapi ya begitu, mengapa terpaksa? Karena tuntutan. Ya, harus selesai. Sementara target saya, pekerjaan saya yang sesungguhnya adalah menyelesaikan aula. Nah, aula ini sudah, dalamnya sudah selesai, luarnya sudah dilepo, tinggal dicat, tinggal ngecat. Saya bilang tinggalkan. Ya, karena kita mau menyelesaikan dulu asrama pria supaya waktu mereka masuk sudah layak untuk ditempati. Lalu kemudian juga ruang makan, karena plafonnya mau ambrol. Lagi anak-anak makan sembahyang terus ambrol kan nggak lucu kan gitu ya. Ya maksud di prank itu namanya. Ya, jadi sedang dikerjakan. Dan saya bilang sama mereka, saya nggak mau tahu, minggu ini harus selesai. Tanggal 24 siswa masuk sudah selesai. Ya, itu masih masang tembok. Ya, masih
perbaiki plafon masih ngecat. Iso saya bilang kan gitu ya. Mereka nggak yakin, saya yakin kan gitu ya. Tapi kerjanya tadi jadi kerja paksa gitu ya, ya kan. Tapi kalau saya tanya mau seneng ya. Karena apa? Karena mereka kerja begitu dapat lemburan, dapat duitnya lebih. Ya, ya. Sing sini pusing. Ya. Kemarin saya ketemu sama Pak Hartono, ya Bapak. Waduh Pak Ishak, Lombok masalah. Ya kan? Lah kan wis nandur, entek. Ya. Masalah apa? Larangi. Ya. Nggak tahu bener apa salah, saya nggak ngerti ya. Karena yang belanja itu Pak Hartono. Iya Pak, larang Pak. Iya. Sing murah apa nang kene? Telo. Ya wis kok. Nanti saya balik lagi, mungkin Selasa atau Rebo balik ke sana, saya mau kasih telo sak glangsing, panganan telo itu ya. Di sayur boleh, di bubur boleh, wis sembarang wis karepmu nih Pak kan. Ini doyan maksud saya ya kan. Ya. Ya kan Pak Hartono nganggo ya Pak Ishak iki ono ae. Timbane mangan suket kan gitu ya. 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 Jadi mulai harga-harga sayur pada naik semua. Ya kemarin harga tahu juga naik gara-gara apa? Bahannya itu kedelainya itu mahal gitu ya. Jadi ya apa caranya gitu ya. Terus saya tanya, ya apa beras ya? Waduh Pak, ya namanya kerja siang malam ya kan gitu ya. Kerja siang malam Pak, ya mangane lumayan ya. Ya saya bilang sama Pak Hartono, oke nanti berasnya saya minta sama jemaat. Ya, saya cuma targetnya sampai akhir bulan ini selesai. Ya, ya, ya artinya keuangan juga kondisi seperti ini kan berat. Ya, jadi ndak dulu loss 3 bulan, sekarang ndak 1 bulan selesai, 1 bulan selesai. Nunggu keuangannya. Iya. Ya, saya terus minta nanti tak minta sama jemaat beras gitu ya. Sing penting ono beras itu. Iya kan, cuma campuran kok gak ono gak apa-apa wis gitu ae. Iya. Nah itu kerja keras, kerja paksa. Ya. Sehingga mental hidup mereka adalah mental kerja. Nah pada waktu Tuhan berkata kepada Fir'aun, Israel itu anakku, anakku yang sulung, aku akan membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi untuk masuk ke tanah perjanjian ini ada jeda waktu 40 tahun untuk supaya orang-orang yang punya mental, memiliki mental budak ini itu dirubah. Ya. Jadi mental anak. Wah itu tidak gampang. Jadi kalau kita mengubah cara berpikir mental budak menjadi mental anak, itu susah. Ya. Di dalam Roma pasal 8, ya, Roma pasal 8 ya, tak baca, saya ingat ayat itu, Roma pasal 8, ayat 14, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau saudara itu ngaku anak Allah harus dipimpin oleh Roh Allah. Bukan cuma pengakuan mulut, tetapi pengakuan penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus atas hidup manusia itu, maka setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Itu Roma pasal 8 ayat 14. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah ini harus punya mental anak Allah, jangan mental budak. Mental anak Allah itu berkata, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Kalau mental budak itu mental takut. Sesuk mangan apa? Kondisi koyo ngene iki ya apa? Udah takut sudah. Makanya orang Israel di Mesir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia mesti kerja keras. Sampai kerja paksa. Sampai terpaksa kerja. Kan gitu ya. Itu beda sekali itu ya, kerja keras, kerja paksa, terpaksa kerja kan gitu ya. Kalau terpaksa kerja sudah nggak dibayari gitu ya. Ya wis terpaksa wis kan gitu. Ya, ini bangsa Israel di Mesir. Nah, enggak tahu orang Kristen zaman sekarang tuh ya apa. Ya. Kita kerja keras, kerja paksa, terpaksa kerja. Akhirnya mental kita hanya mental budak. Mental takut, ketakutan. Nanti ya apa? Nanti bagaimana? Memang tidak salah kalau hidup itu tidak dipimpin oleh Roh Allah, kalau kita tidak punya status anak Allah. Roh perbudakan ini yang akan memperbudak kita dengan banyak ketakutan. Takut ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Engko ya apa, engko ya apa, engko ya apa, engko ya apa. Itu terus. Nanti bagaimana ini, nanti bagaimana itu, terus ya apa, nanti terus begini. Ini mental takut. Tapi kalau mental anak, dia enggak takut. Kenapa? Punya bapak. Ngomong aja mbak bapak. Ya Aba, ya Bapak. Coba kalau anak-anak itu takut larinya kemana? Sing dicari siapa? Bapak ya kan? Diuperasu. Ojo melayu nang ibu melok melayu wis. Wis ta, yakin saya. Kalau ada anak itu dikejar anjing lari sama ibunya, ibunya tambah cepat melayune. Nih bapaknya enggak mandek langsung asu, ngono mandek deh. Asune diasu-asu no kan. Itu pengalaman saya di Denpasar gitu. Lagi naik sepeda motor diuber asu, mandek tak. Asu ngono, mandek mandek wasune ya. Ayo, terus no kan. Tak tabrak mbek aku. Sing ngejar saya 5 waktu itu. Digede pisan. Kalau istri saya, waduh pasti tambah banter. Aku mandek. Tak pisui pisan nih. Tapi pisune padha ya, enggak salah aku ngomong asu kan gitu ya. Kalau saya ngomong sama orang asu ya berarti salah saya, wong dia manusia kok saya bilang asu, ya kan? Ya. Tapi ini asu tak pisui asu kan nggak salah kan, bener kan gitu. Ya. Ya. Lagi naik sepeda motor diubre kurang ajar, tik gangi cilik pisan. Waduh, mandek saya. Ya. Karena saya laki berani saya kan gitu. Kan tinggal pilih kan dadi RB apa dadi asu kan gitu. Maka kalau anak-anak takut itu larinya ke bapak. Nah kita juga begitu, kalau kita lagi takut jangan lari ke siapa-siapa. Jangan cari dulurmu, jangan cari siapa, cari bapakmu yang di surga. Ya. Kita suka-sukanya dulu cari dulur, cari keluarga, cari ini, cari itu, begini, nggak usah. Tapi nih kamu betul-betul anak. Apa cirinya? Dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu nggak dipimpin oleh Roh Kudus ya bukan anak. Iku jenenge anak gelandangan. Ya. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus jadi anak, wah kita jadi anak sah. Maka dikatakan tadi Yesus harus dibawa ke bait Allah untuk disahkan jadi anak. Anak siapa? Anak Allah. Bukan berarti sebelumnya Yesus bukan anak Allah, bukan. Ini memenuhi tatanan hukum Tuhan. Semua yang lahir pertama sulung itu milik Tuhan. Nah kita ini juga milik Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kehidupan kita.
Karena tadi dikatakan kalau kita baca dalam ayat yang ke-24 dari Lukas pasal yang kedua, itu bapak ibunya harus membawa persembahan untuk penebusan ini sebagai anak sulung. Ya. Maka kita juga harus ditebus, dan Yesus Kristus sudah menebus kehidupan kita. Kita menjadi anak sulungnya Tuhan. Kalau Israel saja bisa menjadi anak sulungnya Elohim Yahweh atau Tuhan Allah, maka kita pun bisa menjadi anak sulung hari ini karena Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Kita menjadi milik Tuhan bukan sementara tetapi selama-lamanya. Maka mental budak ini mesti dibuang. Mental budak mesti dibuang. Mental takut itu loh. Nanti takut nanti apa anakku loh. Itu anakmu bukan punyamu. Wis kon wis serana mbek Tuhan kan sudah, ya wis urusane Tuhan. Ya. Ya kan. Wah, takut nanti anakku jadi gelandangan. Gak usah takut. Gelandangan juga tak masalah. Saya suka dengar kesaksian ini, siapa itu sing pelawak Manado iku sing pesek iku sapa iku? Siapa namanya? Sing pelawak dari Manado itu loh. Sing pesek iku loh. Mongol. Kenal ya? Itu Mongol sebelum jadi pelawak dia tuh tidur di emperan tuh di Jakarta. Gelandang deh. Iku anak pendeta lho iku. Mari gelandangan dodolan koran. Maka kalau saya dengar kesaksiannya itu, dari kesaksian itu dia bisa jadikan sebuah cerita lucu, ya masuk akal. Gak ada orang itu mau berhasil tuh langsung hebat tuh, gak ada. Masa-masa sukar dan sulitnya itu harus dihadapi. Ya. Makanya kalau anak-anak jalanan yang hidupnya berat, yang saya lihat tuh tiap hari, Tuhan kiranya orang ini nanti bertobat di waktunya, di masanya. Jangan saiki jaharno deh, juwarno ae jaharno. Wah kalau polno pisan ngono gitu ya. Saya biasa begitu kalau saya lihat-lihat ada anak-anak gelandangan apa semua. Ki punya masa depan, poga gitu ya. Tapi ada masanya dia akan bertobat dan itu akan jadi pijakan hidupnya. Gelandangannya itu loh. Kita yakin itu. Ya kalau belum berubah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya mungkin bisa 5-10 tahun lah. Itu Mongol itu berapa tahun di gelandangan itu ya, nakal-nakal ya gak karu-karuan. Orang jalanan. Tapi pada waktu tiba harinya bertobat dan jadi pelawak hari ini ya lumayan tuh. Ngundang dia itu minimal 40 juta itu. Ya, ada teman saya suka ngundang itu di gereja di Surabaya itu. Wah, tak tanya piro? 40 juta, larang pisan. Iku bersih ku. Pesawat apa pulang pergi apa semua tidur di hotel itu urusan kita. Lulu, akeh pisan berarti. Ya paling saya kejutaan ya saya bilang. Ya. Hanya untuk saksi. Kalau saya, waduh gak bayar kok ngono kan gitu ya. Ya itu orang seperti itu. Kadang-kadang hidup susah dan sulit, maka kalau kita anak-anak itu hidupmu ojo manja lah. Ya rodok-rodok dibudakkan gitu ya. Rodok-rodok dibuat delosor gitu kan gitu ya. Kapokmu kapan ya. Supaya berhasil. Ya. Jadi kalau kita lihat ada anakmu hari ini nuakali pol, wis sembayang ngotok ae sampai kita ngomong Tuhan kapan Tuhan. Nanti kita akan lihat anakmu yang paling mokong itu paling baik nanti mungkin di masa yang akan datang. Itu bisa begitu loh. Yang bikin kita menangis, yang bikin kita sedih, yang bikin kita ngeling terus. Ya. Itu kan anak apa itu? Anak sing mokong, anak bungsu itu loh, sing di Alkitab itu loh. Iya kan, ngentekno dhuwit wong tuane gurung mati, warisan dijaluk kan kurang ajar. Ya.
dientekno kemudian foya-foya dengan perempuan wis mungkin ceritanya gitu, biasanya akeh duit biasanya gitu. Ya wis pokoknya ndak karu-karuan sampai entek-entekan. Bikin malu keluarga. Tapi anak sulung sing bendino deket mbek bapake enggak jadi apa-apa. Malah iri mbek anake, adike. Pada waktu kemudian anak ini pulang dalam keadaan seperti itu, tobat sama bapaknya, malah dibuatkan pesta. Anaknya yang sulung ngomong, iku lah biasa gitu, wis biasa wis ngono. Ini zaman sekarang wis biasa ngono iku. Iku adik gak anu dek mokong malah digawekno anu aku sing sama ini. Lah ketok kan, wis ketok ngomele wis iri hati ket biyen ket zaman Kain dan Habel. Ket zaman Alkitab itu juga ditulis, maka enggak heran. Ya. Tapi juga jangan kemudian Tuhan iki mumpung anakku sik enom tak ya apa nakali Tuhan kan gitu ya kan enggak begitu juga. Iya, enggak begitu juga gitu loh. Tapi kita tahu bahwa di setiap momen tertentu ada harapan. Kalau kita masih terus berseru sama Tuhan, masih berseru ya Aba, ya Bapa, tidak masalah. Ya. Saya kadang-kadang kalau naik ke Pacet, saya beberapa berhenti di daerah Swalayan tuh saya ketemu sama itu loh, arek-arek Bambung Vespaan itu loh. Vespa Bambung gitu loh. Ya kan? Numpak Vespa wis dimodif wake. Aduh, wong iki ya apa ya? Maksud iku apa? Lalu berhenti ndek ngene depan depan Swalayan gelandang nang kono, Pak minta Pak belum makan. Aku ngomong kapokmu kapan? Enggak tak kei. Tak lirik tak hebat kan. Terus no gelandangu terus ngono. Cuma tetap kita punya harapan. Orang-orang seperti ini kalau dia bertobat sungguh-sungguh luar biasa. Makanya tugas orang tua cuma berdoa saja. Itu bukan punyaku Tuhan, wis peken wis. Tuh barang sing welek gelandangan dipek Tuhan bisa dirubah jadi bagus kalau di tangan Tuhan. Umat yang paling disebut di Alkitab, yang paling bencana yang disebut di Alkitab oleh Tuhan itu umat Israel. Itu paling doablek, keras kepala, keras tengkuk, ya kan? Ya, wis iku ndase ditutuk palu gak pecah ngono lho, kan gitu. Itu bangsa Israel. Bangsa yang dekat yang dikatakan anaknya itu yang paling mokong. Tapi dari Israel itu juga ada juru selamat, ada Mesias, Yesus Kristus. Masih ada harapan. Ya. Makanya kalau kita hidup menjadi anak-anak Allah, ini konsep karakter budak ini, pikiran budak ini buang jauh-jauh. Ya. Kita enggak usah takut. Kita hanya berseru ya Aba, ya Bapa. Sudahlah, paling aman kalau kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, jangan lari kemana-mana, lari ke Bapakmu. Ya. Bapak mungkin marah, nasihati, tapi engkau tetap dipeluknya, engkau tetap aman. Iya kan? Masih bapak sik teko kerja, dari kerja sik soro-soro capek-capek dilapori ngono kudu muntap ae, tetap dia anak kita. Bapak itu tetap memperhatikan. Ya. Nek ibu iku kakean ngomong. Ya kan? Ini bapak gak kakean ngomong, kakean sikil. Paling dicocor dhisik kan. Nah itulah sebabnya, tapi itu ada harapan. Maka kita harus hidup menjadi Yesus Kristus menjadi teladan buat kita. Kita juga menjadi anak Allah. Harus ditebus. Ya, harus ada sesuatu yang dibayar mahal. Yesus yang bayar mahal hidup kita, menebus hidup kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang. Nakalnya, jahatnya anak kita, nakalnya hidup kita itu sudah dari nenek moyang. Itu soro wis.
Ya, ada istri juga laporan sama saya, "Duh Pak Yusak, kok bojoku gak berubah-berubah. Sik entenono dhisik." Gitu loh. Iya. Rasanya awake dhewe kudu mangkel anjane kan gitu ya. Tapi ya tunggu saja, sabar. Wis ndonga mbek Tuhan, mbek Bapak, terus-terus sama Bapak. Iya kan? Ini laporan mbek Bapak, diceluk, ditaboki dhisik kan gitu ya. Ayo nakal terus nak yo. Ayo kan gitu. Iya. Tapi nono ibuke dibelani terus. Gak popo. Lu gak popo wis nemen kok gak popo, gak bisa. Maka kita harus sungguh-sungguh bahwa hidup kita harus jadi hidup menjadi milik Tuhan. Seperti Yesus Kristus menggenapinya, dia menyerahkan karena anak yang lahir pertama itu punya Tuhan. Nah itu bicara perjanjian lama. Nah perjanjian baru kita ini milik Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Saya punya HP Bapak Ari mau pinjam tidak masalah. Nyile Pak Yusak, HP ini enggak masalah. Apa mana? Duit, nyile, tak kei. Ya. Tapi ini pinjam istri saya, awas kon. Bojoku kok dipinjem-pinjem, kurang ajar. Karena itu kepunyaan saya sendiri. Main pinjam. Tapi Pak, saya mau ngajak istrinya makan, boleh. Ojo lali aku, bungkusannya kan gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau diajak jadi miliknya kan ngamuk saya. Tak pakai dulu ya Pak. Gitu ya. Ya. Wah, enggak boleh istri atau suaminya. Ya ada istri datang sama istri ada perempuan datang sama istrinya, kemudian Bu, saya mau pinjam suaminya dulu. Kan ngejak tukaran ta ya. Sik masuk, bukan manggil suaminya, ngambil pisau. Kan ambil apa kon? Ayo. Gitu. Karena apa? Suaminya itu miliknya sendiri. Oh, gak iso dimain pinjam sana. Tak gawe dhisik, lo kurang ajar iki. Ya, kalau HP apa semua uang, tapi kalau istri jangan, karena itu milik kepunyaan sendiri, nggak boleh dipinjem-pinjem. Ya. Nah kita ini kepunyaan Tuhan sendiri, maka ayat itu kan begitu. Kita ini kepunyaan Allah sendiri, nggak boleh sembarangan. Apalagi kalau kita ini jadi anak kepunyaan Tuhan, dibela habis-habisan. Kalau mantan istri ada, itu loh mantan istri nih, oh iya, mantan suami ada. Saya tanya, ada di sini mantan anak? Itu mantannya anak ide, lu gak ono, anak itu gak mantan, anak itu ya anak. Ya, tidak bisa dimantankan itu. Kalau suami istri bisa dimantankan gitu ya, bisa diceraikan gitu ya. Tapi nggak ada orang mau menceraikan anak, nggak ada. Anak ya anak. Maka kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memperlakukan kita jadi anaknya, sehingga kita dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Kita nggak perlu takut, kita lari kepada Tuhan, kita lari kepadanya. Ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, Roma pasal 8 ayat 17, kalau kita ini anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya. Warisan itu lebih banyak turun sama anak, tidak turun sama suami atau turun sama istri. Ya. Kalau suaminya meninggal, warisannya nggak turun ke istri, ke anak. Itu memang peraturan begitu ya. Kalau gaji boleh turun sama istri, tapi kalau warisan enggak, sama anak. Kalau kita ini adalah anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah.
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu ini, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ayat itu jangan dipotong. Banyak orang memotong ayat. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, titik. Wah, jadi gambaran janji itu dunia ini. Pengen apa? Itu janji Tuhan. Pengen apa? Janji Tuhan. Ya. Belum punya rumah. Wah, kamu tidak punya iman. Loh. Wah, rumah sama dengan iman. Wah, ini bisa keliru tuh. Itu penyimpangan, penyesatan iman. Iman kok dikaitkan dengan rumah, dengan fasilitas. Nggak ada urusannya. Menerima janji-janji Allah yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Maka penderitaan itu bagian dari penggenapan janji Tuhan. Kalau engkau hari ini menderita, puji Tuhan karena jadi anak Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Ya. Enggak punya rumah, tanya sama Tuhan Yesus, di dunia ini punya rumah enggak? Enggak punya. Ya. Di Alkitab dicari alamatnya enggak ono. Ya, mau kirim barang gitu, alamat atas nama Yesus itu wis gak ono, nggone bingung. Ki ngirim nang ndi? Nang bapak apa nang ibuke kan? Bawa ke Nazaret kan gitu ya. Sampai di sana ndak ono. Ya. Ya, Nathanael waktu ketemu Yesus kemudian dia tanya, "Di mana tempat tinggalmu?" "Ayo melok aku wis, melok ae." Dadane di melok nglandangan iku mah. Ya turun nang perahu, ya turun nang gone bukit, wis nang di si omahe. Enggak jelas. Ya. Itu alamat tidak jelas itu Ayu Ting Ting kan gitu ya. Ini kehidupan yang Yesus alami. Keledai enggak punya. Keledai itu kan apa ya? Kalau zaman kita sekarang tuh kelasnya keledai itu sepeda motor. Itu alat transportasi. Ya. Kalau lebih mewah lagi itu onta. Ya. Jadi kalau sekarang tuh naik keledai itu naik sepeda motor, kalau naik onta itu naik mobil. Zaman sekarang. Keledai saja enggak punya, kok onta. Ya. Deposito, pinjaman, apa simpanan enggak punya. Tuhan punya. Sebab memang kerajaan atau sebab kekayaannya memang bukan di dunia ini. Kekayaan Tuhan itu di kerajaannya. Di kerajaannya. Janji kepada Abraham disebutkan dalam Ibrani pasal ya, kita buka Ibrani ya. Ibrani pasal 11. Itu kan tentang iman ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 mulai. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi tanah Kanaan yang mereka diami itu seolah-olah bukan tanah yang sesungguhnya, bukan tanah yang dijanjikan yang benar. Jadi ayat mengatakan karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah. Jadi yang sebenarnya yang dibeli oleh Abraham menjadi tanah, menjadi tempat perjanjian itu kuburan, ya, Goa Makpela itu yang dibeli langsung. Ya.
Tetapi yang namanya tanah perjanjian itu mereka mengatakan di Kanaan itu bukan, itu seolah-olah, bukan yang sesungguhnya. Sebab ayat yang ke-10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, kota ini di mana? Yerusalem baru. Janji kepada Abraham itu bukan janji dunia ini. Kota mana yang dibangun, yang dasarnya dibangun, direncanakan, yang dibangun oleh Allah? Ya hanya Yerusalem baru. Kalau kita boleh mengatakan langit baru, bumi baru. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu berduka cita. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Perginya Yesus kemana? Ke sorga. Jadi janji-janji Allah yang disebutkan tadi dalam Roma pasal yang ke-8 yang akan kita terima sebagai janji Allah, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di mana dipermuliakan? Di sorga. Nah, orang menangkap janji ini kan di dunia, makanya jangan potong ayat. Ya. Kalau orang-orang suka potong ayat itu mengerikan, cuplik-cuplik ayat, hanya untuk kesenangan dunia. Ya. Itu keliru. Jadi berhenti sampai janji-janji Allah. Jadi yang dikonsepkan janji Allah itu ya dunia ini. Abraham itu kan bapak orang beriman, betul ya? Dia punya semua itu. Dia punya rumah, dia punya kekayaan, dia punya segala-galanya. Nah, dibandingkan dengan Yesus, Yesus punya apa? Yesus nggak punya dunia ini. Rumah dia nggak punya. Yang dia punya apa? Kerajaannya, kerajaan sorga. Itu yang dijanjikan kepada kita. Janji kepada Abraham bukan kota yang di dunia ini. Janji kepada Abraham adalah kota yang dibangun, yang dasarnya dan direncanakan dibangun oleh Allah itu sendiri. Kalau dia hidup di dunia ini menikmati semuanya, itu baru kalimat seolah-olah. Itu bukan beneran, seolah-olah. Tetapi memang di dunia ini benar-benar dia punya kambing domba, dia punya lembu, dia punya pegawai banyak, dia punya tempat tinggal, tetapi nomaden, dia berpindah-pindah, dia punya banyak. Tetapi itu pun bukan semuanya, itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Karena apa? Belum berakhir tujuan perjalanan Abraham. Berakhirnya perjalanan Abraham pada waktu dia bertemu dengan Tuhan. Pada waktu janji kota yang dibangun, kota yang dasarnya direncanakan dan dibangun oleh Allah, itu yang dia terima. Maka kita jangan salah salah paham itu namanya. Makanya kalau kita belum punya rumah, belum punya semua fasilitas, saya ini belum jadi anak Tuhan, belum, loh itu salah kaprah, itu enggak benar. Hidupmu dimiliki oleh Tuhan saja sudah luar biasa, itu sudah hebat itu. Kita jadi anak Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, itu sudah paling luar biasa. Pada waktu kita mengalami penderitaan berat, kita mengalami apa saja, kita hanya datang sama Tuhan. Kita hanya berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, maka formula doa Bapa kami saya sampaikan setiap hari Sabtu pagi. Itu kan dimulai dengan alamatnya jelas kalau berdoa, Bapak kami yang di surga. Jangan Bapak kami yang di Jakarta, gitu ya. Kan banyak kalau orang itu lagi kepepet kan minta tolongnya ke sana ke sini, ke bapak-bapak tadi loh, Bapak di Jakarta, Bapak di Jogja, Bapak di mana. Ya, Anda pernah datang kepada Bapak di surga. Ya, lalu dikuduskanlah namamu, siapa? Yesus Kristus. Kalau kita berseru Yesus itu
Dia yang kudus, maka kita harus hidup bagaimana hidup kudus, seperti Yesus kudus. Ya. Datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah datang hadir dalam hidup kita melalui apa? Melalui Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi harapan kita hanya ke sorga. Kita hidup sedang mempersiapkan diri, sedang berkemas-kemas menuju ke sorga. Nah, itu jadilah kehendakmu itu tidak mudah. Mengikuti kehendak Tuhan itu tidak gampang. Ya. Lalu berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Sak besar-besari saya, sak gendut-gendutnya Pak Ari ini makan 10 piring tidak mungkin. Gak mungkin toh. Ini piring lepek bae ya kan itu ya. Tapi ini piring makan dulu. Wis ta, gak mungkin 10 kali makan, enggak mungkin. Karena apa? Kapasitas kita ada sendiri, enggak ada. Ya. Minumnya juga enggak kemudian sak pil itu. Apa itu? Pilnya cet itu loh. Yang sekarang jadi air AC itu. Nggak mungkin kita minum segitu banyaknya setiap hari. Kita semua ada kapasitasnya. Tuhan tuh berikan hidup ini dengan cukup. Maksimal kita tidur itu paling 1 hari 7 jam, 6 jam 7 jam. Sisanya glebak kono glebak ini nggak jelas. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan berikan kepada kita itu rasa cukup. Kalau kita masih tidak cukup, itu bukan lagi kebutuhan, itu yang namanya keinginan. Keinginan manusia, ingin. Itu sudah salah. Tuhan tidak pernah memenuhi keinginan kita. Kalau ada orang berdoa lalu ada orang bersaksi sama saya, Om, saya ingin ini dijawab, saya ingin ini dijawab. Rasa hebat dia, saksinya rasa hebat saya, Tuhan saya berdoa, saya ingin ini dipenuhi, ingin ini, kemudian guyu ae. Kemarin dieplek-eplek kan gitu ya. Bapak kita ini tidak suka dengan orang yang manja. Orang manja, anak manja itu setiap ngomong dipenuhi. Itu bukan bapak kita. Kalau keinginanmu mau dipenuhi, datang sama bapak iblis. Iya kan? Iblis kan datang sama Yesus kan begitu. Lihat seluruh dunia, semuanya akan kuberikan kepadamu. Kita sopo, kan Yesus kan batin tak kita sopo. Rasa memiliki. Ya. Dia lupa bahwa yang dia omongkan itu punya Tuhan. Kalau kamu menyembah aku, ini semua akan kuberikan kepadamu. Loh, maksudmu itu apa? Ya. Kita maunya semua dunia ini kita bisa miliki, tidak bisa. Ada rasa cukup. Lebih itu keinginan. Nah, kemudian ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Wah, orang mengampuni itu tidak gampang. Manusia itu dasarnya itu tidak bisa mengampuni. Manusia itu punya dasar hidup itu merasa diri benar dengan cara nyalahkan orang lain. Ya kan, tanya sama ibu-ibu lah begitu. Suami-suami itu tidak pernah rasa salah, bener. Nyalahnya siapa? Istri. Ya Bu ya. Wis bapak iki menangan ae. Wis ngerti salah lho. Nyalahno bojone. Ya apa iki karepe? Manusia itu rasa diri benar. Sulit untuk mengampuni.
Bagaimana kita mau mendapatkan pengampunan saja, mengaku dosa saja, mengaku salah saja nggak bisa. Iya kan? Mengaku salah saja nggak bisa, kok mau diampuni. Banyak kita kan begitu. Ngaku dhisik. Banyak orang kan begini ya, dia nggak sanggup bayar utang misalnya. Ngomong wae, Pak saya nggak sanggup. Terus ya apa jalan keluar? Ini puji Tuhan oleh pengampunan kan gitu. Ya. Tapi yang jadi masalah seringkali tidak mau mengaku dan merasa bisa. Itu yang keliru. Mesti datang ngomong, saya tidak bisa bayar lagi, saya sudah tidak sanggup sudah. Ngomong dulu, nanti bagaimana jalan keluarnya? Dengan cara beginilah, begitulah. Nah saya ini tukang pengampun ya. Jadi kalau orang-orang sudah pada ngebon semua, sudah harinya moro-moro habis digaji tidak mau bayar utang, ya wis lah saya bilang ya, daripada dia lihat saya takut, saya lihat dia lihat duit utang gurung dibayar kan gitu, repot pisan nek dhewe kan gitu ya. Sing diutangi repot, sing ngutangi repot ya, sing ngutang libet ae, sing kita podo ae kan gitu ya. Daripada perasaan ini jadi tuduhan terus gitu. Makanya kalau saya tidak punya duit saya minta ada teman gitu, Pak saya pinjam duit, enggak wis tak kei ae. Timbangane kakean kok niku gak sok bayar, aku nontok kon koyo awakmu iku tuwa duit ngono lho. Gurung salah saya. Aduh. Iya kan? Ya sudahlah diampuni. Saya pernah ngomong sama kawan saya juga, wah aku diutangi wakeh. Saya tanya, hari ini kamu melarat, hari ini kamu gelandang? Enggak. Tuhan ganti berapa kali? Tuhan tuh sudah ganti berkali-kali, kamu masih ingat utangi wong dhek iku. Gak usah dieling maneh, mandek kok. Enggak miskin kamu. Cuma itu lagi cara Tuhan bikin kamu seperti itu, supaya kamu tahu bahwa hidup ini ya seperti ini. Ya. Iya kan? Mengampuni. Masih berat ya enggak apa-apa, sudah namanya mengampuni juga berat. Saya bilang Yesus mengampuni kita itu enteng. Saudara kalau utang uang saja masih enggak masalah, ini saudara kita ini utang hidup. Saudara pasti masuk neraka kalau dosa. Tapi sekarang Tuhan tebus kita, Tuhan ambil kita, mengampuni kita itu. Lu berat itu. Lu orang-orang yang diampuni merasa benar. Ini kan kurang ajar. Seharusnya orang-orang yang sudah diampuni, yang sudah ditebus, yang begitu besar hutangnya itu dan dia anak Allah bayar hidup kita, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang sekarang jadi miliknya. Jangan kita terus merasa sok, merasa hebat, enggak usah. Karena kita hidup mau dimiliki, kita juga begitu. Ya kalau kita mengampuni orang karena kita mau memiliki dia. Jangan sampai kita ini benci terus sama dia. Ya, itu yang Alkitab mengatakan, kamu melihat setitik senokta pada saudaramu, tapi balok yang di depan matamu enggak kamu lihat. Orang punya kesalahan sedikit saja kamu sudah enggak karu-karuan. Kamu itu punya kesalahan begitu besar, kamu enggak eling. Ya menurut kacamata kita enggak kelihatan, tapi kalau Tuhan yang lihat hidup kita, lu pasti neraka, masuk neraka lu. Tapi aku sudah bebaskan kamu. Bayangkan kalau ada orang yang dijatuhi hukuman mati dan Tuhan berkata, lalu kemudian presiden berkata, enggak, jangan dijatuhi hukuman mati, biar aku yang mati buat dia. Wah, itu bersyukurnya luar biasa.
orang tidak jadi mati. Kita seharusnya orang-orang yang sudah berjalan menuju kepada kebinasaan, menuju ke neraka. Tuhan datang, enggak. Dia punya saya. Aku mau tebus dengan darahku. Nah, itu pengampunan. Ya. Maka kalau kita itu bisa mengampuni seperti itu, ya memang kalau sudah soal utang itu kan tidak bisa dipikir lagi. Kalau memang sudah tidak sanggup, ya sudah, tidak masalah, sudah. Kenapa? Kalau kita bisa begitu, sebentar lagi berkatmu banyak. Ya. Saya sering lakukan begitulah. Saya tidak pernah kekurangan kok. Ya. Sampai teman-teman bilang, itu wakil, gak masalah. Dan saya ketemu dengan dia juga, dia gak selintat-selintut. Saya ketemu dengan dia juga ndak gambari orang yang tadi duit, ndak. Ya. Biasa. Karena hidup ini mau dimiliki Tuhan, diampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si iblis, si setan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan si jahat, dalam bahasa aslinya itu si setan, si iblis. Iblis itu suka kasih jerat di dalam masalah kita, persoalan kita. Misalnya ya, kalau kita punya masalah dengan bos, itu ada suka orang-orang di sekitar kita itu cawi-cawi masalah kita, melok-melok. Itu kerjanya setan itu. Gitu loh. Ya. Makanya kita ini jangan jadi setan, melok-melok, manas-manasi. Yo, anjani dek ngono, pas ini, setan anjani. Makanya kita itu lepaskanlah dari setan ini loh. Tuhan, aku sedang menghadapi masalah, suara-suara setan ini kurang ajar gini ya. Cawe-cawe melok persoalan, masalah. Ya, nah ini ibu-ibu kalau anakmu sudah berkeluarga ada masalah jangan melok-melok. Iya kan? Delu aku ditaboki, njarno, ping pira, ping loro, njaluk ping telu, ping papat, enggak masalah. Jangan melok-melok. Kalau kita ikut-ikut masalah seperti itu, kita ini tadi ayat mengatakan dalam doa Bapa kami, ya apa? Ampunilah kami, dan kemudian apa? Dalam pencobaannya kita menghadapi pencobaan, tetapi jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat itu. Artinya waktu kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, jangan setan itu melok-melok. Ini yang bikin makin keruhnya masalah. Ya. Jadi kalau ada saudaramu sedang menghadapi persoalan masalah, kita bisa kasih nasihat, tapi jok melok-melok. Makin memperkeruh masalah, nggak pernah selesai. Apalagi kalau setan itu melok-melok. Nah itu. Ya, wis ta urusane beda wis njarno ae. Yo tapi aku ngesakno. Iya. Kabeh ku yo ngesakno. Iya. Tapi kita ini jangan ikut-ikut memperkeruh. Kita berdoa saja. Bisa dinasihati, diambil nasihatnya boleh, enggak masalah. Jangan memojokkan, jangan merasa diri benar. Sebab apa? Pencobaan itu juga, ujian itu sedang membuat orang itu naik kelas, dewasa. Ini bolak-balik kabeh masalah itu mesti diambil alih. Anak ini tidak pernah dewasa. Jok kuwatir ana bapak. Loh, ya gak ngono. Aku menghadapi masalah, adep ono, silahkan hadapi. Supaya jadi pelajaran buat dia. Jangan dibela-belain lah. Yang sering kali saya kasih contoh, kalau anak kita ujian kan berat, matematika mah besok pawangil. Ya wis engko gak apa-apa, engko mama di samping, enggak mungkin. Ada pono nak ya belajar, nek gak iso ya wis, kok diulangi maneh. Ngono lho. Jangan kemudian wong tuane teko nang nggone sekolah digapor itu gurune. Kon kek ujian kok angel ngono, enggak bisa begitu.
Kita tidak bisa ambil alih masalah anak-anak yang sedang menghadapi ujian, hadapi sendiri. Sama juga dengan kehidupan kita pada waktu orang menghadapi persoalan masalah, hadapi sendiri. Apa mana ini ngundang setan, minta petunjuk setan. Saya lagi ada pasien ini, sedang saya doakan. Soalnya omongan dukun dirungokno sampai saiki. Ki wong Kristen model apa iki ngono. Saya sudah nyeneni ya. Saya sudah marah. Ya dia yang bikin marah. Iku kancamu wong Kristen. Iya. Iku wong Kristen model apa padahal saya sedang ngomong bedake. Kok niku wong Kristen model apa ning ngene iki. Iya. Ini saya mau lagi mau perbaiki dia konsep berpikirnya. Pinter orangnya. Tapi koplak, ngrungokno setan. Ngono dukun. Kan iku lho ya apa sih gak masuk akal belas kok. Kok niku wong Kristen model apa kan gitu ya. Saya ngomong teman saya tapi sakjane sedang menyentuh dia. Kok niku wong Kristen model apa ngene. Datang mbek dukun omongannya dukun diterima. Nah itulah sebabnya mari kita sungguh-sungguh. Kita ini anak Tuhan. Seperti Yesus diserahkan sebagai anak Allah, sebagai milik Tuhan. Demikian juga hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Kita milik Tuhan, milik pribadi, miliknya sendiri. Bukan bisa dipinjam sana pinjam sini. Itulah sebabnya muliakanlah Tuhan, tinggikan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu. Nomor 100. G. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, sisa waktuku kau ubahkan. Bila selama ini, mari kita bersama bangkit berdiri. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku
Kau ubahkan satu yang ku perlu, padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Amin. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Amin. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hidup kami dimiliki oleh Tuhan. Engkau telah menebus hidup kami dengan darah-Mu. Engkau telah membeli kehidupan kami menjadi milik-Mu. Yang dulunya hidup ini kami miliki, yang dulunya hidup ini dimiliki oleh dunia, yang dulunya hidup kami dimiliki oleh setan si iblis. Engkau telah menebus kehidupan kami. Engkau telah membeli kehidupan ini Tuhan menjadi milik-Mu. Karena kami tahu bahwa kami dijadikan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Supaya pada waktu kami menjadi anak, kami tidak memiliki roh perbudakan, roh ketakutan, tetapi kami memiliki roh perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Di waktu kami berseru, ya Aba, ya Bapa, Engkau datang memeluk hidup kami. Engkau datang melindungi kami. Engkau datang menolong
kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, bahwa hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Yesus Kristus menjadi teladan dalam hidup kami sekaliannya. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu, agar Engkau terus memiliki kehidupan kami dimanapun kami berada. Tidak ada satu saat senggang pun dalam hidup kami Engkau tidak memiliki hidup ini, tetapi hidup ini ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami banyak menghadapi pergumulan-pergumulan Tuhan. Seringkali kami berkata kepadamu Tuhan, aku enggak sanggup lagi. Aku pasrahkan semuanya Tuhan. Kami merasa putus asa menghadapi masalah ini Tuhan. Menghadapi problem ini Tuhan, berat sekali Tuhan. Kami tidak sanggup menanggungnya Tuhan, betapa beratnya masalah yang kami sedang hadapi ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur kami punya Bapa. Kami boleh datang kepada Bapa pelindung hidup kami, yang menolong kehidupan kami sekaliannya. Engkau tidak sekedar hanya berkata-kata, tetapi Engkau telah menunjukkan pembelaan-Mu atas kehidupan kami. Kalau kami anak, maka kami tidak perlu takut lagi. Kalau kami masih hidup dalam roh perbudakan, maka ketakutan itu akan selalu menghantui hidup kami. Selalu untuk haleluya membuat kami tidak berdaya dan putus asa. Tetapi kalau kehidupan ini ada di dalam tangan Tuhan, kalau hidup kami dimiliki oleh Tuhan, maka kehidupan kami adalah kehidupan dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waris yang kami terima bukanlah dunia ini, tetapi waris yang kami terima adalah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru yang turun dari surga, kerajaan surga yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan sendiri menjadi milik kami selama-lamanya. Kalau Engkau memiliki kehidupan kami menjadi milik-Mu sendiri, maka Engkau akan melindungi kami dalam segala perkara hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang berdoa pada saudara kami semuanya sidang jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan berat, menghadapi masalah berat, kami hanya bisa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajar mereka sungguh-sungguh hidup lekat dekat dengan Tuhan, agar ada pertolongan dalam Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami berdoa secara khusus. Kami berdoa buat haleluya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan kurang sehat, lemah tubuh semuanya Tuhan. Buat Bapak Jaidi, buat Bapak Tohir, dan juga semua sidang jemaat yang tidak sempat hadir, Ibu Sukadi juga, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi, beri kesehatan, kekuatan. Kami juga teringat secara khusus kami berdoa buat Efraim Tuhan, yang hari ini sedang menghadapi isolasi mandiri di rumah sakit di Tangerang Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dia sendiri Tuhan, karena istrinya juga masuk rumah sakit, di rumah sakit berbeda karena penyakitnya juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya bisa berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa memohon kepada-Mu Tuhan. Mungkin ada saudara kami yang lain Tuhan, yang tidak bisa sebut namanya Tuhan, yang sedang menghadapi masalah penyakit, menghadapi pandemi COVID ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya beri kekuatan, kesehatan. Segala unsur pekerjaan setan, iblis jahat mengganggu tubuh ini Tuhan, kami usirkan, hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kekuatan dan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup ini. Lebih daripada itu Tuhan, yang utama hidup mereka ada dalam milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, anugerah-Mu nyata atas setiap kami semuanya. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, dimanapun mereka bekerja, baik mereka pegawai negeri sipil, baik mereka haleluya pegawai swasta, berwira swasta, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat berhasil. Bukan hanya berhasil tetapi beruntung. Bukan untuk memenuhi keinginan, tetapi hanya untuk mencukupkan kebutuhan yang mereka ada Tuhan. Berkati mereka semuanya. Demikian juga anak-anak kami dalam pendidikan hari-hari ini, pendidikan secara daring, baik yang di playgroup, TK, SD, SMP, SMU, SMK, perguruan tinggi, dimanapun mereka sedang menempuh pendidikan. Tuhan tolong mereka semuanya. Pendidikan yang mereka sedang alami hari ini, kiranya Tuhan membuka jalan atas setiap apa yang mereka hadapi. Ujian-ujian harian, ujian semester, apa semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
lanjut dalam seluruh pergumulan hidup kami ini Tuhan, kami serahkan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persembahan yang sebentar kami bawa kepadamu Tuhan, pakai gunakan untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Tuhan berkati kami semuanya. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat perjalanan kami sebentar kembali ke tempat kami masing-masing. Yang jauh dekat berjalan kaki berkendaraan, kiranya Tuhan sertai pimpin kami semuanya dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang cintanya anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang kudus menyertai pimpin kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beberapa pengumuman menjadi perhatian buat kita sekalian sebelum Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing. Yang pertama, kegiatan ibadah kita sementara ada sekolah minggu. Kemudian hari Rabu ada kebaktian doa jam 6:30. Hari Jumat ada kebaktian umum pendalaman Alkitab jam 6:30. Lalu kemudian hari Minggu yang akan datang ibadah jam 10 pagi. Ya. Saya kira itu untuk pengumuman kegiatan ibadah kita. Ya, saya menyampaikan beberapa hal tadi juga berkenaan dengan Sekolah Tinggi Teologi maupun juga organisasi Gereja Pentakosta Indonesia yang sementara ini tanggung jawabnya untuk penyelesaian semuanya masih diserahkan kepada saya. Dan saya kemarin tanya kepada Pak Hartono, ya tadi saya sampaikan bahwa ada sedikit kesulitan untuk konsumsi, ya. Jadi kami sedang mengalami itu dan kami sedang memikirkannya. Dan saya bilang kepada beliau, sudahlah kalau nanti beras saya minta sama jemaat, ya. Kalau beras sama jemaat, ya. Karena kami hanya butuh sampai bulan ini, ya, artinya untuk kesempatan 2 minggu, ya. Karena tadi kalau sudah lembur makanya banyak, ya. Ini gak lembur makanya sedikit, ya. Jadi mereka lembur kerja biasa sampai jam 9 jam 10 malam, ya. Mulai jam 7:30 pagi, ya, jos itu, ya. Jadi karena ya itu tadi, jadi kerja paksa jadi terpaksa kerja kan gitu, ya. Ya. Nah, kebetulan Fir'aunnya ada di sini kan gitu, ya. 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 Karena tuntutan tadi, ya. Jadi itulah kita mohon, mungkin ada yang mau kasih beras enggak masalah. Saya mungkin akan baru naik hari Selasa atau Rabu, karena juga saya mesti juga mau dropping juga untuk di STT-nya, ya, karena minggu ini sudah akan mulai masuk kembali beberapa mahasiswa yang libur semester ini, ya. Dan kemarin saya ngomong sama saya, Pak Yusak, ya apa? Ya wis tak pikir ya, namanya mikir dulu, ya. Mikir nanti sembahyang berdoa sama Tuhan, jika Tuhan berkemurahan ya ada, kalau enggak ya enggak masalah kan gitu, ya. Jadi mesti tetap bergumul. Jadi itu buat kita semuanya, ya. Saya kira begitu saja. Kalau enggak bisa bentuk uang, nanti saya bisa belikan saja, ya. Atau ya sementara yang penting aja, yang artinya kalau gula apa itu enggak terlalu penting, ya. Gula, kopi enggak penting, yang penting beras itu memang, ya. Ya, nanti campuran iku mang mangan mbek telo ya enggak masalah kan itu. Ya, sampai saya kasih contoh di sana ini. Loh, Pak Ishak mangan apa? Mangan telo. Loh, diapakno? Enggak, mangan mentah. Tak kira-kira tak mangan mentah gitu. Iya. Enggak apa-apa Pak Ishak, ya akeh kembung. Gitu ya. Banyak-banyak kembung. Ya. 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 Nah, itu. Jadi itu yang, ya, kalau ono sambelnya tambah enak, ya. Jadi rujak manis, ya, rujak manis telo kan gitu, ya. Ya, itu rujak manisnya orang Betawi, ya, rujak manis telo. Saya kira itu saja dari saya, tidak ada pengumuman yang lain. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.